Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha, para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya itu adalah wajibatun 'alal a'yan, fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan salah satu perkataan Imam Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga dikatakan atau dijadikan pendapat oleh sebagian Malikiyah. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang akan kita bahas di kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya annaha wajibatun 'alal kifayah, itu hanyalah wajib kifayah. Artinya sebagian kalau sudah melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, Hambali, dan sebagian Syafi'iyah. Dan pendapat yang ketiga adalah annaha sunnatun muakkadah wa laysat biwajibah. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan bukan sesuatu yang wajib. Ini mazhabnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Di dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu Ahkamul Idain, Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah ta'ala membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, oleh karena itu kami mentarjih, menguatkan bahwa salat Id diwajibkan bagi setiap individu muslim, seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan merupakan salah satu dari 2 riwayat pendapat dalam mazhab Ahmad. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa salat Id tidak wajib sangat jauh sekali dari kebenaran, sebab salat Id termasuk salah satu syiar Islam yang paling agung. Ditambah lagi kaum muslimin yang berkumpul untuk mengerjakan salat Id lebih banyak daripada salat Jumat. Di dalamnya juga disyariatkan bacaan takbir. Sementara itu pendapat yang menyatakan salat Id hukumnya fardu kifayah, pendapat ini sama sekali tidak kuat. Demikian disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sailul Jarrar, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW senantiasa mengerjakan salat ini pada kedua hari raya tersebut dan tidak pernah meninggalkannya. Beliau SAW juga memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat melaksanakannya. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita yang dimerdekakan, gadis-gadis pingitan, serta para wanita haid untuk mendatangi salat Id. Beliau SAW memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk tidak ikut mengerjakan salat, tetapi hanya menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Bahkan beliau memerintahkan wanita yang tidak memiliki jilbab agar temannya meminjamkan atau memberikan jilbab kepadanya. Semua itu menunjukkan bahwa salat Id hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap individu, bukan hanya sekedar fardu kifayah. Adapun perintah untuk berangkat ke tempat pelaksanaan salat secara implisit mengharuskan perintah untuk mengerjakan salat bagi orang yang tidak berhalangan, sedangkan berangkat ke tanah lapang merupakan sarana untuk sampai kepada tujuan. Sementara keharusan adanya sarana menuntut diharuskannya adanya tujuan pelaksanaan salat. Dalam hal itu, kaum laki-laki lebih utama dalam kewajiban daripada kaum wanita. Lebih lanjut, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat Id adalah bahwa salat Id ini bisa menggugurkan salat Jumat jika keduanya terjadi bertetapan dalam satu hari. Sebagaimana diketahui bahwa sesuatu yang tidak wajib pasti tidak akan dapat menggugurkan sesuatu yang wajib. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu mengerjakan salat berjamaah sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Keaktifan beliau ini yang mengerjakan salat berjamaah secara rutin ini disertai dengan perintah beliau kepada umat Islam agar mereka berangkat mengerjakan salat. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata,
di dalam kitab Tamamul Minnah, setelah menyebutkan hadis Ummu Atiyah, penjelasan tersebut menunjukkan hukum wajibnya salat Id. Jika berangkat mengerjakan salat merupakan hal yang wajib, maka mengerjakan salat itu sudah pasti lebih wajib hukumnya, sebagaimana telah diketahui. Dengan demikian, yang benar salat Id hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Wallahu a'lam.